Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Suci Amelia Harlen dapat bertemu lagi dengan Anda dalam kabar 14 siang. Hari ini kami akan membawakan berita ringan seputar gaya hidup selama 15 menit ke depan. Jarcakes, aksi damai, komunitas Vespa, permainan tradisional dan Revolvere Project. Pernahkah Anda menyantap nikmatnya cakes langsung dari sebuah toples? Sensasi ini dapat Anda rasakan ketika Anda mengunjungi kedai The Dreams Cakes di daerah BKR Bandung. Cakes dalam toples ini biasa dijuluki Jarcakes. Selamat siang pemirsa, saya Ati Fadlina sedang berada di The Dreams Cakes Bandung, salah satu tempat yang menjual Jarcakes, kue yang sedang fenomenal di kalangan anak muda. Yuk kita masuk. Nah, ini dia Jarcakes-nya. Ini ada red velvet. Nah, yang ini rainbow cakes. Penasaran kan siapa pencetus dari Jarcakes ini? Halo Mbak Dara. Halo. Apa kabar? Baik. Mbak, aku penasaran nih gimana caranya kue ini bisa dikemas jadi selucu ini. Mau tahu cara buatnya? Ya. Yuk kita buat bareng-bareng. Nah, ini gimana nih Mbak mulainya nih? Yuk. Sekarang pegangin dulu. Sekarang taruh cake-nya di tengah. Ambil yang agak besar. Ya maaf ya Mbak, pembuat. Ini juga udah belajar. Ide awal ini tuh gimana sih Mbak awalnya? Kenapa bisa terbentuk Jarcakes gitu? Awalnya kan saya buat cupcake tuh. Nah, kalau misalkan cupcakes itu kan dia kalau krimnya banyak tuh kan belepotan tuh ya kemana-mana. Terus akhirnya saya pikir apa ya cake kita harus di tempat apa? Akhirnya saya pikir cobalah di dalam biar supaya dia bisa dibawa mana-mana, simple juga, praktis juga dan terkesan. Kalau warna-warnanya ini kan merah. Kalau ini warna-warni. Nanti kan pasti banyak lah ada orang tua yang ini warnanya kok warnanya warna terjamin apa? Nggak usah ragu karena kita pada pewarna organik dan itu ada label halal dan sertifikat dari BPPM-nya juga. Kalau yang paling favorit Mbak? Favorit sih pertama kali ini ya red velvet. Tapi setelah kesininya orang-orang lebih suka banyak ke rainbow ini. Pemasarannya gimana Mbak? Pemasarannya itu awalnya kita pakai sosial media networking, terus sekarang ke media massa. Nah, setelah nyoba bikin Jarcakes sama Mbak Dara, sekarang saya coba ya. Teksturnya itu kerasa banget. Paduan dengan bolunya tuh lembut banget. Udah gitu aroma coklatnya juga kerasa banget. Pokoknya enak, harus dicobain. Nah, terakhir Mbak, apa sih harapan dari Dreams Cakes ini ke depannya? Harapannya sih dari Dreams ini bisa bertahan dan bisa sampai pemasarannya juga di luar negeri. Nah, udah tahu kan uniknya Jarcakes ini? Kalau penasaran langsung aja datang ke The Dreams Cakes Bandung. Kita diambil. Orasi, bakar ban, dan kerusuhan. Itulah tiga kata yang sekiranya terlintas di benak kebanyakan orang mengenai demonstrasi. Namun, tahukah Anda bahwa demonstrasi tak selamanya ricuh? Terdapat pula sekumpulan anak muda yang gemar berdemonstrasi dengan aksi yang rapi lagi apik.
Demo itu rusuh dan gak efektif buat nyampein pesan. Ekspresi kepentingan pendapat. Aspirasi, anarkis, dan praktek. Aksi adalah suatu bentuk penyaluran aspirasi. Kita semua punya hak untuk beraksi ataupun berdemonstrasi. Yang terpenting, gunakanlah hak kita dengan sebaik-baiknya. Janganlah sampai mengganggu kepentingan umum. Aksi demonstrasi yang Anda lihat di televisi seringkali terlihat ricu atau anarkis. Namun pada kenyataannya, banyak pula aksi yang berlangsung damai, yang tidak tersorot oleh media. Kondisi sekarang dengan latar belakang sejarah yang memang dari tahun 1945 di mana negara ini didirikan lewat aksi massa Nyatan Malaka tahun 18 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada, terus tahun 1966, 1974, 1978 dan momentum-momentum lainnya itu aksi demonstrasi dipilih sebagai satu-satunya kata perubahan yang drastis gitu ini secara total. Sebenarnya itu kan tergantung dari koordinator lapangan yang mampu membaca situasi lapangan seperti apa, karena seringkali bahwa aparat keamanan ini menyusupkan para personilnya untuk ke dalam barisan aksi demonstrasi, jadi membuat menjadi seorang provokator sehingga aksi dapat dipukul mundur dan dapat dibubarkan gitu. Efisiensi dan efektivitas aksi itu tergantung kepada momentum apa yang kita ambil. Contoh dalam kasus Senturi dan BBM yang kemarin itu dinilai cukup efektif dan efisien untuk mengubah kebijakan karena dengan jalur-jalur lain seperti audiensi dan sebagainya itu ternyata sudah dilakukan dan ternyata itu tidak mampu mengubah kebijakan, sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan aksi massa dengan membawa belasan ribu orang atau sampai puluhan ribu, karena tergantung dari jumlah massa aksi, semakin banyak akan semakin mempengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah tersebut. Semakin berkembangnya zaman, mengendarai Vespa perlahan telah menjadi gaya hidup anak muda, mulai dari atraksi, sosialisasi, hingga ajang pamer belaka. Komunitas-komunitas Vespa pun bermunculan, salah satunya adalah komunitas Vespa Unpad. Halo Mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Mas, saya mau tanya nih, mulai sejak kapan sih kumpulan Vespa Universitas Pajajaran ini ada? SPC itu sendiri berdiri sejak tahun 01 Desember tahun 2006. Kalau sampai saat ini kegiatan yang sudah dilakukan apa saja? Kegiatan yang sudah dilakukan oleh SPC itu sendiri, yang pertama touring rutin sebulan sekali ke daerah-daerah, dan itu dinamakan touring silaturahmi ke klub-klub yang lain. Kalau Mas sendiri nih, apa sih manfaat yang Mas rasakan ketika sudah masuk menjadi anggota komunitas Vespa ini? Manfaat yang saya rasakan itu yang pertama kesolidaritasan itu sendiri, solidaritasnya. Mempunyai banyak teman dan relasi yang cukup banyak. Mas, saya mau tahu nih tahun-tahun Vespa ini ya. Yang paling tua yang mana? Yang ini dulu nih. Oh iya. Kenalin, ini tahun 61 Douglas, jenis Douglas. Jenis Douglas ini jarang banget tahun 61, banyak diincar sama orang-orang sendiri tahun 61. Kalau yang yang ini yang tahun 61 terus tahun 73 di atasnya dia. Di atas yang tadi tahun 61 tahun 73 warnanya merah. Warna merah. Ini emang warna merah ngejreng gini atau? Warna merah dari sananya originalan dan kan originalan semua. Originalan semua, jenis nggak ada jenis, jadi jenisnya super tahun 73. Super tahun 73. Lalu yang paling muda. Yang mana? Paling muda sini. Kenalin. Excel. Ini Excel. PX Excel. Jadi P-nya PX Excel tahun 95. Tahun 95. Berarti ini yang paling muda dari yang ada di sini.
Kita ada yang paling muda tuh tahun 2010, tapi dia nggak datang ke sini, yaitu namanya tuh Vespanya LX. Berarti tahun 2010 juga ada ya Mas? 2010 ada. Namanya Vespa. Tapi dia Matic. Dia Matic. Piaggio. Dari Piaggio. Segitu dari kami yang tahu Vespanya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas. Sukses terus untuk kumpulan Vespa SPC ini. Seiring berkembangnya teknologi di dunia otomotif sekarang, memunculkan berbagai jenis alat transportasi baru. Namun, kita tidak akan melupakan alat transportasi yang satu ini, Vespa, kendaraan klasik yang sampai sekarang masih sangat diminati oleh berbagai kalangan, tidak terkecuali anak muda saat ini. Ini kita hanya sedikit menemukan macam permainan tradisional yang pernah dulu ramai dimainkan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, games-games digital mulai menjamur. Anak-anak menjadi kurang kreatif, antisosial, serba mau cepat, dan malas bergerak. Lantas, bagaimana nasib permainan tradisional? Mungkin kini kita hanya sedikit menemukan macam permainan tradisional yang dulu pernah ramai dimainkan. Sebut saja petak umpet ataupun gobak sodor. Memang seiring dengan perkembangan teknologi, permainan-permainan seru pun kini dapat dilakukan tanpa harus berpanas-panasan dalam temaram sinar matahari. Anak-anak makin betah asik sendiri memainkan games dalam perangkat teknologinya. Enggak mau, aku dulu. Aku yang dulu. Ini udah dari jam berapa? Dari jam 3 juga. Jam 3. Nanti sampai jam berapa mau di sini? Paling sampai jam 5. Oh, sejak kapan suka main mainan kayak gini? Udah lama. Sejak kelas berapa? Dari kelas 6. Permainan tradisional pun dapat mengembangkan kecerdasan emosi seorang anak. Anak yang terlibat dalam sebuah permainan yang berbentuk kelompok, seperti petak umpet, bentengan, maupun yang lainnya, di dalamnya akan ada proses saling mempengaruhi dan mengatur satu sama lain. Hal ini dapat membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan. Ya tentu ada hal yang lebih kompleks ya, lebih kompleks maksudnya seperti sekarang kan semua bisa dilakukan dengan di depan monitor. Mau nonton TV, chatting, game dan sebagainya dilakukan di depan satu tempat, nggak banyak gerak ya. Iya. Sementara kalau waktu itu kan kita betul-betul anak-anak tuh badan tuh capek pulang ke rumah penuh lumpur, ya itu karena bermain dengan ini ya, motoriknya jalan. Terus kita juga meraba-raba permainan tuh dengan apa namanya tuh misalnya kreativitasnya ya. Rasanya manusia itu pentingnya untuk anak-anak itu mengalami dekat dengan alam, karena itu lebih mengubah daripada kita memperkenalkan ini sawah dengan melihat sawah langsung gitu ya. Ini lumpur dengan tercebur pada lumpur langsung gitu ya. Itu pengalaman tuh beda. Pengalaman tuh lebih kompleks daripada teori atau visual ya. Orang tua perlu mencoba memberi apa ya? Bisalah menawarkan pengalaman langsung ya. Saya pikir juga ada kok hal-hal seperti entah bermain di alam atau sekolah alam kayak gitu tuh mungkin pentingnya buat main ini ya, agar kita mengenal hal-hal yang lebih natural. Apa yang terjadi jika karya sastra, video, dan musik disatupadukan dalam sebuah karya? Sebuah tontonan audio visual yang menarik hatilah yang akan disuguhkan. Revolver Project yang menggabungkan kelihayan penulis, pemusik, dan videomaker ini telah menghasilkan karya yang begitu unik. Revolver itu sebuah proyek hibrida di mana antara penulis, musisi, dan seniman visual. Dan awalnya sih Fad Gibran sebagai penulis di proyek kita, dia ngajak kolaborasi bareng. Dia ingin menggabungkan karya itu, fiksi, musik, dan visual. Kemudian kebetulan saya temannya Firsa gitu. Firsa musisi di Bandung. Nah di situ saya pertemukan gitu. Fad, saya dan Firsa kita bertemu. Firsa sebagai musisi, Fad sebagai penulis, saya seniman visualnya gitu.
Jadi awalnya kita meeting dulu, saya, Firsa, dan Van untuk bicarain tentang tema. Jadi tema apa yang akan dibuat nih untuk proyek kita gitu. Jadi ketika temanya sudah ada, kemudian Van bikin draft ceritanya. Ceritanya bagaimana alurnya. Kemudian setelah itu dibikin musik latarnya, Firsa bikin musik latarnya. Setelah ritme-ritmenya ditemukan, dan kemudian saya gabungkan antara cerita fiksi itu dengan musik. Nah, di situ proses pembuatan visual itu di akhir. Kadang-kadang orang-orang yang menikmati musik itu ketika di panggung musisinya bernyanyi, para penggemarnya itu hanya berjoget dan nggak tahu apa yang disampaikan oleh musisi. Kemudian penulis kewalahan gitu. Penulis juga kewalahan ketika karya-karyanya itu menjenuhkan. Jadi orang-orang lebih suka film, orang-orang lebih suka musik ketimbang buku. Nah, gimana nih? Gimana caranya kita merangkul para orang-orang yang suka baca, orang-orang yang suka dengar musik, orang-orang yang suka dengan film, kita gabungkan dalam karya ini. Kita juga punya nilai yang kemudian untuk jadi sajian masyarakat, di mana ketika orang-orang sibuk atau sudah sudah menyukai budaya pop, di mana orang-orang suka musik pop, kemudian cerita-cerita yang disajikan dengan budaya-budaya asing dan semacamnya, kemudian kita munculkan nilai-nilai yang sesungguhnya. Nilai-nilai itu punya kekuatan baru untuk anak muda gitu. Seperti di video kita yang pertama itu tentang Kau Yang Mengetuhkan Aku, di mana ada dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Untuk saling mengutuhkan itu tidak berarti harus melakukan hubungan-hubungan yang budaya sekarang lakukan gitu. Tapi dengan tidak melakukan suatu hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, itu adalah upaya untuk menguatkan hubungan mereka. Jadi intinya nilai-nilai kecil seperti itu yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat atau anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki kekuatan baru untuk kehidupan sekarang ini gitu. Berita Revolveret tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Suci Amelia Harlen beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.